Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Di media online kamu mungkin biasa lihat orang kaya yang mempromosikan tentang frugal living. Tapi sejujurnya frugal living untuk keluarga gue itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh atau baru, karena dulu konsepnya bukan kita yang harus menyederhanakan hidup ya, karena memang waktu kita hidup ya serba pas-pasan, gak ada yang memang kita bisa besar-besarkan ya, karena memang kita hidup seadanya aja ya. Kemudian kenapa jadi menyederhanakan itu jadi terasa bahagia, karena ternyata kita tahu ada esensi dari semua itu. Misalnya makannya apa, tapi karena kita duduk bersama-sama jadi lebih bahagia. Nice, esensinya kan kebersamaan. Kita tinggalnya dekat-dekatan dan saling ngerecok satu sama lain, ya kebahagiaan esensinya adalah kebersamaan. Dalam susah senang kita mendapatkan nilai bahwa kita bisa mengerti satu sama lain. Kita harus memposisikan diri kita sebagai sosok ayah, sosok ibu, sosok anak. Jadi ketika saya melihat keluarga saya sebagai satu jaringan pohon, saya melihat mereka tuh punya perannya masing-masing, dan bahwa mereka tuh lagi berusaha jadi versi terbaiknya mereka. Dan bagusnya karena saya kepada mereka dan mereka kepada saya, kita sebagai orang tua dan anak itu sama-sama saling nourishing satu sama lain, sama-sama saling menyiram kepribadian satu sama lain, sama-sama melihat kebaikan dan pertumbuhan dan positivity dari satu ke yang lain. Kita melihat ada banyak perubahan positif dan kita sering mengadjustment hal itu, kita sering mengapresiasi hal itu, sehingga baik ayah, ibu, dan saya sendiri melihat bahwa ternyata menjadi seperti itu lebih menyenangkan dan lebih gampang gitu hidupnya, dibanding ketika kita tuh saling menyalahkan, saling membandingkan, saling menghakimi. Dan keluargaku bukan sesuatu yang terjadi seperti sekarang, tapi menjadi seperti sekarang karena telah melalui banyak badai tofan dan angin beliung apa segala macam. Itu berlalu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dan benar-benar dulu itu drain energi. Kayak kita tinggal di sebuah rumah dimana kok kita capek ya berada di rumah, kita tuh butuh istirahat, tapi kok rumah tuh kesannya kayak gini ya, kayak aku tuh gak betah ada di rumah. Tapi setelah ditempa oleh kejadian hidup masing-masing, kita mulai paham bahwa kita harus menyelesaikan diri kita sendiri tanpa menuntut orang lain dulu untuk berubah. Semenjak dari situ, baik ayah, ibu, kakak, dan saya itu akhirnya punya semacam tahu di mana kita harus masuk, di mana kita harus keluar, di mana kita harus jaga jarak, di mana kita harus saatnya ini kita untuk diskusi. Menyederhanakan hidup juga adalah bagian di mana ayah terutama itu bilang kalau apapun yang kita punya itu harus kita rawat, terutama buku ya. Makanya sampai sekarang bukunya Selfie itu selalu disampul, selalu kalau habis beli buku itu selalu pokoknya dibaik-baikin dan disayang-sayang, karena buku itu ilmu, jendela dunia, dia yang kasih kita informasi dan buka kita punya wawasan. Terus kalau dari segi makan,
ayah sama ibu itu paling gak mau untuk menyisakan makanan sekalipun. Sorry untuk mengatakan ini, mungkin ada yang punya prinsip yang berbeda ya, tapi dari segi ayah sama ibu, kita tuh tidak boleh menyanyiakan makanan, membuat makanan tuh jadi mubazir. Padahal banyak orang yang ingin seperti kita tapi gak dikasih kesempatan kayak kita. Dan itu berlanjut ke sekolah. Nah, sekolah tuh kalau misalnya Selfie gak sekolah baik-baik, gak serius sekolahnya, untuk apa buang-buang waktu ke sekolah? Ya gak usah sekolah, gak usah ini. Itu kan cuma buang-buang waktu aja. Ya kalau misalnya mulai sesuatu ya harus serius dan harus melakukan segalanya itu dengan sepenuh hati. Ya mungkin kalau orang-orang kira saya itu terlahir pintar, oh no, not at all. Tapi karena memang ayah sama ibu, mama sama bapak itu kasih tahu kalau misalnya melakukan sesuatu itu sungguh-sungguh, biar nggak membuang-buang waktu, terus juga jangan membuang-buang energi, buku, dan segala yang kita punya itu kita rawat. Dan itu nilai-nilai itu yang akhirnya mempengaruhi aku sekarang. Kayak misalnya Selfie mau spending time itu di mana? Apakah mau ke alam atau ke kafe? Apakah mau naik motor? Apakah mau naik mobil? Apakah cuma dengan hal-hal begini kamu tuh udah bisa seneng? Dan itu yang membuat mungkin Selfie di kalangan teman-teman yang lain sangat receh gitu, sangat gampang terbeli kebahagiaannya, sangat gampang dibikin senang karena anaknya tuh nggak bisa susah gitu, anaknya tuh gampang bahagia dengan gampang senang dengan hal-hal yang dia rasakan. Ya kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksakan. Mungkin ini juga relate sama kegiatan sosial yang aku jalanin. Ada orang atau ada temenku yang bilang kalau nanti dia pengen kaya dulu, setelah dia kaya baru dia mau bantu orang-orang, dia mau jadi orang yang lebih sosial. Tapi saya tuh punya pikiran, nah jangan-jangan ya, kalau kamu udah kaya, kamu udah punya ya taruhlah 1 miliar, bisa jadi kamu yang dulu udah gak seperti yang sekarang, kamu yang nanti udah gak seperti yang sekarang, kamu udah gak ya mungkin gaya hidup kamu lebih glamour, atau mungkin kamu kepuasan hidupnya dan makna kebahagiaannya udah berbeda. Jadi porsi untuk menyenangkan diri kamu tuh lebih besar dibandingkan porsi untuk membahagiakan orang-orang yang butuh bantuan. I don't know, tapi ya semoga aja sih enggak ya. Tapi mungkin konsep menyederhanakan hidup itu akan berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Dan beberapa orang hanya cukup terlatih untuk melakukan itu semua secara otomatis tanpa harus memakai konsep frugal living.